Halo Auto Lovers. Saat kamu diharusin milih antara beberapa aspek pas mau beli mobil, yang satu ini sukses gabungin kriteria kemewahan dan ketangguhan sekaligus dalam satu produk. Wajar saja, pengalamannya bisa dibilang segudang sejak mereka pertama kali merilis mobil pertamanya, yang memang sedari dulu berorientasi kepada penggunaan heavy duty. Kalau kalian penasaran, gimana sih bikin mobil yang dari lahir udah maco banget kayak gini? Tapi, sebelum ngintip fasilitas perakitannya, gak afdol rasanya kalau belum kenal lebih dalam sama mobil yang bakal kita bahas kali ini. Mobil yang menjadi simbol kemapanan sekaligus ketangguhan ini, awalnya dibangun menggunakan nama Root Rover. Namun, nama tersebut hanya dipakai pada versi prototipenya yang diperkenalkan sekitar tahun 1958. Versi produksinya kemudian diperkenalkan dengan nama yang kita kenal saat ini di tahun 1969 dengan pilihan 3 bodi dan 5 pintu serta penggerak 4x4. Sepintas, peruntukannya dengan produk lain dari Land Rover terlihat sama. Apalagi bentuknya yang masih sama-sama terkesan mengotak. Meski begitu, baik Range Rover maupun Land Rover Series 2 tidak memakan pasar yang sama. Series 2 ditujukan untuk mobil utilitarian yang tidak mementingkan tampang. Sedangkan Range Rover masih lebih manusiawi dalam hal desain dan kenyamanan. Hingga pada akhirnya, merek Land Rover sebagai induk perusahaan memberi perluasan model pada line-up-nya dengan menambahkan nama belakang pada mobil ini. Di tahun 2004, lahir Range Rover Sport yang berada setingkat di bawah Range Rover. Kemudian, di tahun 2011, muncullah Range Rover Evoque sebagai model entry level yang menyasar kaum metropolitan. Hingga yang terbaru, ada Range Rover Velar yang berada setingkat di atas Evoque pada tahun 2017. Tapi tetap saja, yang jadi primadona tentunya yang kastanya paling tinggi kan? Daripada panjang lebar, yuk kita lihat-lihat apa aja yang terjadi di pabriknya. Bangunan megah yang terletak di Solihull sebelah barat Inggris ini merupakan tempat lahirnya mahakarya berupa kendaraan roda 4 lansiran salah satu pabrikan terbaik di dunia. Fasilitas produksi seluas 121 hektar tersebut merakit banyak model Land Rover dan Jaguar yang masih satu grup, termasuk Range Rover ini. Masuk ke dalam, kamu akan disambut oleh puluhan lengan robot yang telah melalui ribuan jam kerja. Mereka bertugas sesuai pemrograman mereka masing-masing yang tentunya begitu kompleks. Robot tersebut akan mengerjakan rangka demi rangka Range Rover yang memasuki lini produksi. Serta jangan lupa, Range Rover ini sudah pakai sasis monokok. Jadi, bodi dan rangkanya sudah menyatu seperti ini. Nah, habis itu ada tahap yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan pengecatan. Asal kamu tahu aja, Land Rover ngasih 30 opsi warna berbeda buat Range Rover ini. Termasuk warna yang gak lazim seperti Madagascar Orange dan Spectral Brightest Racing Green. Tapi sebelum itu, robot-robot yang tadi harus mengerjakan tugas yang gak kalah penting, yaitu memastikan semua bagian mobil ini presisi dan dibuat sesuai dengan ukuran. Barulah dilanjutkan ke tahap berikutnya, yang tujuannya untuk membersihkan bodi dari debu-debu hasil pemotongan ini. Kemudian, bodi tersebut melanjutkan perjalanannya dengan dilapisi cat base coat agar lapisan berikutnya melekat dengan sempurna. Selanjutnya, bodi tersebut dicelupkan ke dalam cairan khusus untuk mendapatkan reaksi elektrolisis yang dapat menghindarkan mobil dari korosi. Setelah itu barulah para robot lain bertugas menyematkan warna pilihan calon pemilik mobil ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kalau udah selesai, berikutnya sistem wiring mobil ini akan dirakit oleh karyawan yang terlatih. Tak berselang lama, mobil seharga 180.000 US dollar ini berpindah ke lini produksi yang memasuki tahap pemasangan kaca, termasuk panoramic roof. Sembari terus berjalan pelan, mobil ini
mendapat giliran lagi untuk pemasangan bagian interior, terutama dashboard. Dashboard tersebut juga mendapat opsi personalisasi kalau kamu mau bikin mobil kamu beda dengan punya orang lain. Salah satunya adalah kombinasi beberapa warna aniline leather. Itu belum termasuk 7 jenis kayu buat melapisi beberapa bagian. Warna plafonnya bisa dipilih dari 6 opsi. Keren banget gak tuh? Habis interior, mobil ini sudah siap dikasih nyawa. Apalagi kalau bukan jantung pacunya yang bertenaga fantastis. Land Rover telah mengakomodir rentang kebutuhan yang luas dengan menyediakan mesin bensin, diesel, serta hybrid secara bersamaan. Tapi tetap saja, opsi mesin 5000cc V8-nya bakal selalu jadi impian buat semua orang. Gimana enggak, mesin yang dibantu teknologi supercharger itu bisa bikin Range Rover ini lari sampai 100 km per jam dalam waktu 4,7 detik. Wow, mesin tadi kemudian bergabung dengan bodi mobil keseluruhan bersamaan dengan sistem suspensi dan lain-lain. Gak butuh waktu yang lama, cuma dibantu beberapa alat canggih dan voila, dikit lagi mobil ini bakal mengaspal dengan tenaga gaharnya. Berikutnya adalah proses pemasangan jok. Meskipun kelihatannya mudah, nyatanya masang jok seperti ini harus berhati-hati. Itu dikarenakan jok ini tidak luput dari opsi personalisasi yang membebaskan calon pemilik buat memilih material dan warnanya. Habis itu, keempat pintunya mulai dipasang dengan dibantu masing-masing satu karyawan. Loh, kok pintunya dipasang di akhir sih? Itu dilakukan agar pemasangan tersebut tidak menghalangi proses lain di interiornya. Keempat bannya dipasang sebagai proses penutup perakitannya. Lagi-lagi, urusan pasang ban aja nggak bisa sembarangan. Mobil yang lagi dapat giliran harus dapat velg yang dipesan calon pemiliknya. Sampai velg aja bisa dibedain ya. Bener banget, soalnya ada 13 opsi velg buat Range Rover ini. Mulai dari ukuran 19 sampai 22 inci. Wih, modelnya pada keren-keren pula ya. Terakhir, sebelum dikirim ke tuan barunya, mobil ini dilakukan final inspection berupa tes kebocoran. Semua mobil yang selesai dirakit akan melewati lorong yang berisi pipa-pipa penyemprot air bertekanan untuk mengetes kebocoran pada mobil tersebut. Dari sana, mobil ini masih diinspeksi lagi oleh karyawan yang berpengalaman agar benar-benar memastikan mobil ini nggak cacat dari sudut manapun. Tetap ya, secanggih apapun robot yang merakit, ujung-ujungnya manusia juga yang meriksain kerjaannya. Apalagi yang punya tugas buat ngecek kayak gini, pastinya punya pengalaman yang panjang. Kalau mereka udah bilang oke, mobil ini bakal dikirim ke pemiliknya dan siap untuk menjelajahi dunia tanpa khawatir medan yang akan mereka hadapi.